positif dengan 300.000 penonton dengan berbagai kalangan. Berikut videonya ditampilkan. Pada Jumat 29 bulan 12 2023, Anies berdialog dengan netizen selama 27 menit menelusuri perjalanan kunjungannya di Jawa Timur. Meski tanpa persiapan khusus dan terkadang kerepotan karena tidak ada pendamping, Anies berhasil mencapai 302.700 penonton dengan respon positif. Anies mengungkapkan bahwa dia memulai hidup secara spontan tanpa persiapan khusus. Namun, merasa bersemangat untuk melanjutkan interaksi serupa ke depan. Nah, masalah berikutnya ini nih, gimana cara matiinnya? Bentar, mana cara off-nya? Ada yang bisa ngajarin gimana cara bikin matiin ini off? Aduh. Pak, boleh nggak aku manggil Abah aja? Boleh dong. Boleh sekali. Pak, I don't have a father and I look at you as a father figure. I'm happy untuk bisa berbagi dan bila ada yang bisa saya kerjain, ya seperti ngobrol di sini, let me know. Itu bedanya tuh, yang optimis selalu melihat kesempatan dalam kesempitan, sementara yang pesimis selalu melihat kesempitan walaupun sedang dibukakan kesempatan. Jadi buat Anda yang sekarang jadi entrepreneur pasti optimistik, dan kalau sekarang kondisi pasar lagi sepi, pasti tahu persis hukum ekonomi, ada ups and down, ada masa pasar itu turun, ada masa pasar itu naik. Jadi go with the flow dan cari terobosan, cari inovasi. Ada satu kalimat yang saya senang kalau dengar kalimat itu. Kalimat itu gini: when the going gets tough, the tough gets going. Ketika perjalanan menjadi tangguh, maka yang tangguh jalan terus. When the going gets tough, the tough gets going. Jadi ketika sekarang ini lagi kondisinya tangguh betul, penuh dengan tantangan, ketika perjalanan penuh dengan tantangan, maka penantang akan jalan terus. Gitu ya. Mudah-mudahan makin semangat dan bisa melewati masa yang lagi penuh tantangan ini. Yuk, saya lihat lagi nih, dari mana lagi nih. Sehat terus ya Pak, jaga kesehatan ya, insya Allah. Saling jaga kesehatan, saling mendoakan. Halo Abah, akhirnya bisa lihat live sama-sama, alhamdulillah. Doain Abah, nilai ujianku bisa dapat A semua, amin. Insya Allah dapatnya A+, bukan cuman A. Pak Anies, cerita dong perjalanan cinta Bapak. Wah, ini kok ya kebetulan nih. Anne Marv. Tadi saya ke kampung Sosrawijayan. Sosrawijayan itu di sebelah barat Malioboro. Itu satu kampung turis sejak zaman dulu. Dulu waktu saya pertama kali ajak Ferry, waktu itu masih mahasiswa, saya juga masih kuliah. Saya kuliah Fakultas Ekonomi. Ferry kuliahnya di Fakultas Psikologi. Saya ajak pertama kali makan siang di tempat itu, namanya Superman Cafe di Sosrawijayan. Kenapa ke situ? Unik tuh, karena itu kampung ya, semi kampung internasional, banyak turis di situ. Menu-menunya menu internasional, tapi harganya kaki lima. Jadi kita belum bisa beli yang internasional menu dengan harga internasional. So the price is local,
but the taste is international. So international taste with local price. Itu yang dulu kita cobain, itu salah satu kenangan paling berkesan karena it was my first invite for a date. Kalau saya masih kuliah, udah menjelang akhir sih, tahun ketiga kalau nggak salah waktu itu. Kedua, ini agak santai sedikit pertanyaannya mungkin, karena pertanyaannya dari media sosial. Gara-gara apa Anis main TikTok, banyak nih yang curhat, kangen punya figur ayah. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Anis terkait peran ayah dalam keluarga? Ya. Silakan Pak Anis. Ya, panggilan abah itu saya panggil ayah saya abah, kemudian anak saya juga panggil saya abah, dan saya tidak mengira sekarang saya dipanggil abah di mana-mana gitu. Abah online. Ya, abah online. Online. Nah, gini, ayah dan ibu punya peran yang besar dalam pendidikan anak. Dalam keluarga keduanya memiliki peran untuk mendidik. Jadi saya pun sebagai ayah itu melakukan tugas yang mungkin banyak orang yang tidak membayangkan. Ketika anak-anak kami masih kecil, saya juga menggantikan popok, saya juga menyuapi, saya juga memandikan. Jadi bahkan sekarang saya berani balapan ganti popok dengan anak-anak itu. Ganti diapers ya kalau sekarang, ganti diapers karena ya itulah hal yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi saling membagi tugas. Nah, kemudian ketika anak-anak juga ke sekolah, maka ayah juga ikut hadir. Kalau ada undangan dari sekolah, usahakan bapak dan ibu ikut datang. Saya pun begitu. Kalau ada sekolah mengundang orang tua datang, saya usahakan untuk datang. Harus diakui, lebih banyak istri yang datang. Tapi ketika memungkinkan, saya akan datang. Dan boleh dicek ke sekolah anak-anak itu. Kalau memungkinkan, saya akan datang. Saya akan ketemu wali kelasnya, saya akan ketemu gurunya, supaya gurunya juga merasa ini bapaknya pun ikut memikirkan, bapaknya pun ikut menitipkan anaknya ke sekolah. Kenapa ini dikerjakan? Pendidik terpenting dan pendidik pertama adalah orang tua. Itulah pendidik terpenting dan pertama. Dan orang tua itu artinya ibu. Itu tidak bisa dihilangkan. Porsi terbesar. Karena ibu itu sudah mulai mendidik ketika si anak itu dalam kandungan. Jadi si bayi masih dalam kandungan, ibunya udah mendidik. Bapaknya pun ikut kontribusi itu di situ. Tapi sebagai sebuah proses, ayah dan ibu harus mengerjakan sama-sama. Jadi saya merasa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai bapak-bapak untuk ikut memastikan bahwa terlibat dalam pendidikan anak. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anis. Tepuk tangan untuk Pak Anis Baswedan. Dipanggil sekarang Pak Anis sudah sering dipanggil abah online juga, lalu juga sering live TikTok juga. Ini perlu didesak lagi nggak nih kira-kira? Perlu didesak lagi udah Uni? Oke. Sejak pertama kali digelar, program Desak Anis serta diskusi dan kalibrasi sudah terselenggara di berbagai kota seperti Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, Semarang, dan Banyuwangi. Berbagai pertanyaan dan kritik kerap muncul dalam diskusi santai ini. Salah satunya dari seorang mahasiswa saat diskusi dan kalibrasi di Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa tersebut menyindir Anis yang dianggap menyalahkan angin. Yang kedua, dalam penegakan hukum, ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi itu. Dalam kasus HAM, contohnya Kanjuruhan. Yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Polusi ini potret satu. Namun Anis tidak emosi dan justru menjawab sindiran tersebut dengan data. Polusi real time. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya.
Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Banyak di Yogyakarta, saudara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku lebih memilih jalan dialog selama masa kampanye dibandingkan dengan memasang baliho untuk lebih dekat dengan warga. Anies ingin masyarakat lebih merasakan pemilu yang berkualitas dengan adu gagasan, bukan hanya gambar-gambar yang tidak mewakili keinginan masyarakat. Pokoknya ini adalah, saya kan memilih untuk berdialog dalam kampanye. Berdialog apa saja, boleh ditanya apa saja. Mulai yang isu yang paling banyak dibicarakan, yang paling sensitif dibicarakan. Karena saya ingin rakyat Indonesia merasakan pemilu yang berkualitas, merasakan pilpres tentang gagasan, bukan pilpres tentang gambar-gambar saja. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka hadiri Jalan Sehat di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kehadiran Gibran menjadi perhatian masyarakat yang hadir dan banyak yang mengambil foto hingga mengajak bersalaman. Ditemani istrinya, Selviananda, Gibran juga mengunjungi sejumlah tenda UMKM. Gibran menyebut jika ada event, UMKM harus bersinergi dengan pembuat event. Jelas UMKM harus selalu dikasih tempat untuk berjualan, harus sinergi sama pembuat event, sama itu aja. Ini kan acaranya sampai tahun baruan nanti. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, saudara, saat mengunjungi Ponpes Al Iman di Purworejo menyebut telah menyiapkan strategi untuk kampanye di tahun 2024. Ganjar menolak untuk membocorkan strateginya. Namun ia menegaskan saat ini partai pengusung dan juga relawan telah mulai bergerak. Kira-kira ada strategi baru nggak Pak mulai tahun baru besok? Ada. Soalnya kan calon sebelah udah mulai live TikTok dan mengajak interaksi dengan anak-anak muda. Ya biar aja, ya pakai strategi sendiri-sendiri, kita juga ada strategi. Apa tuh Pak? Ya masa tak bocorin gimana? Ada yang kita kerjakan, tapi semua sudah mulai bergerak antara partai, relawan, teknologi. Maka kemarin ketika ada satu survei, kita juga punya triangulasi survei gitu. Pakai AI dari insya Allah lebih detail. Apa biasa saja, itu haknya dia lah. Dia mau melakukan kampanye bentuknya apa, mau jumpalitan kayak apa, mau terbang ke langit juga nggak ada masalah, itu haknya dia. Semua boleh-boleh saja. Semua calon mempunyai cara masing-masing untuk melakukan kampanye. Ya kan? Jadi kita nggak usah menghambat dia mengomentari. Mas Anies bikin apa? Contohnya Live di TikTok. Monggo. Terus apa lagi? Bikin apa lagi? Ya kan? Monggo. Tapi jangan paksa kita untuk ngikut ya. Kenapa? Karena kita mempunyai cara kampanye sendiri, metode kampanye sendiri, dan model kampanye sendiri. Kenapa? Setiap orang itu mempunyai caranya masing-masing. Likulli mahalin makomun, walikulli makomin mahal. Setiap orang itu mempunyai cara sendiri untuk menampilkan dirinya sendiri.